Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kriptografi dan steganografi. Kriptografi sudah digunakan sekitar 4.000 tahun yang lalu, yang diperkenalkan oleh orang-orang Mesir, yang digunakan untuk mengirimkan pesan kepada pasukan militer di lapangan pertempuran. Dan pesan tersebut tidak bisa dibaca oleh pasukan musuh karena pesan tersebut telah terrahasia, dan tentunya pesan tersebut hanya bisa dibaca oleh penerima pesan. Dan sebelum pesan itu dikirimkan, tentunya si pembuat pesan sudah mengirimkan terlebih dahulu kunci daripada cara untuk membaca pesan tersebut kepada si penerima pesan. Julius Caesar sudah mengganti semua susunan alfabet dari susunan asli menjadi susunan teracak, agar pesan tersebut tidak terbaca oleh musuh. Jadi itulah sejarah dari munculnya penggunaan kriptografi. Matriks adalah suatu kumpulan besaran variabel dan konstanta yang dapat dirujuk melalui indeksnya dan menyatakan posisinya dalam representasi umum yang digunakan, yaitu sebuah tabel persegi panjang. Matriks juga merupakan suatu cara visualisasi variabel yang merupakan kumpulan dari angka-angka. Kata kriptografi sendiri berasal dari dua buah kata kuno yaitu kripto dan grafi, yang secara awam dapat diartikan sebagai seni dan ilmu tulisan yang ditujukan untuk menyembunyikan arti yang sesungguhnya. Konsep kriptografi. Dalam kriptografi terdapat dua konsep utama, yakni enkripsi dan deskripsi, di mana enkripsi adalah proses di mana informasi atau data yang hendak dikirim diubah menjadi bentuk yang hampir tidak dikenali sebagai informasi awalnya dengan menggunakan algoritma tertentu. Sedangkan deskripsi adalah kebalikan dari enkripsi tadi, yaitu mengubah dari bentuk tersamar menjadi informasi awal atau informasi asli. Aspek keamanan dari kriptografi terdiri atas 4. Yang pertama, kerahasiaan. Kerahasiaan adalah layanan yang digunakan untuk menjaga isi dari informasi dari siapapun kecuali yang memiliki otoritas atau kunci rahasia untuk membuka informasi yang telah tersandi tersebut. Yang kedua, integritas data, di mana integritas data ini berhubungan dengan penjagaan dari perubahan data secara tidak sah. Untuk menjaga integritas data tersebut, sistem harus memiliki kemampuan untuk mendeteksi manipulasi dari data oleh pihak-pihak yang tidak berhak, seperti penyisipan, penghapusan, dan pensubstitusian data ke dalam data yang sebenarnya. Ketiga, autentikasi. Autentikasi ini berhubungan dengan identifikasi atau pengenalan, baik secara kesatuan sistem maupun informasi itu sendiri. Dua pihak yang saling berkomunikasi harus saling memperkenalkan diri. Informasi yang dikirim melalui kanal harus diautentikasikan keaslian, isi datanya, waktu pengiriman, dan lain-lain. Keempat, non-repudiation. Aspek yang keempat ini adalah usaha untuk mencegah terjadinya penyangkalan terhadap pengiriman atau terciptanya suatu informasi oleh yang mengirimkan atau yang membuat informasi tersebut.
Istilah-istilah yang digunakan dalam bidang kriptografi. Yang pertama adalah plain text, di mana plain text adalah pesan yang hendak dikirimkan atau yang berisi data asli. Kedua, ciphertext, yang merupakan pesan terenkripsi atau tersandi, yang merupakan hasil enkripsi dari data asli. Ketiga, enkripsi adalah proses pengubahan plain text menjadi ciphertext atau pesan yang sudah tersandi. Yang keempat adalah deskripsi, merupakan kebalikan dari enkripsi, yakni mengubah data ciphertext atau data yang sudah tersandi menjadi data plain text atau data yang sudah kembali ke informasi asli. Kelima, kunci merupakan suatu bilangan yang dirahasiakan yang digunakan dalam proses enkripsi dan deskripsi. Berikut diagram proses enkripsi dan deskripsi. Pertama, proses plain text merupakan pesan yang akan hendak dikirim. Kemudian kedua, enkripsi, proses pengubahan plain text menjadi ciphertext. Dari ciphertext kemudian masuk ke proses keempat, yaitu deskripsi, di mana deskripsi ini akan mengubah data ciphertext menjadi data plain text atau data asli yang sebenarnya. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis dan kunci yang digunakan dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertama, algoritma simetris. Kelebihan algoritma simetris: pertama, kecepatan operasinya lebih tinggi bila dibandingkan dengan algoritma asimetrik. Algoritma ini dirancang sebagai proses enkripsi atau deskripsi yang membutuhkan waktu yang singkat. Kedua, ukuran kunci relatif lebih pendek. Kelebihan keempat adalah karena kecepatannya yang cukup tinggi, maka dapat digunakan pada sistem real-time. Kelemahan algoritma simetris: pertama, untuk tiap pengiriman pesan dengan pengguna yang berbeda dibutuhkan kunci yang berbeda pula. Hal tersebut akan menyulitkan dalam manajemen kunci tersebut. Kedua, jumlah kunci meledak secara eksponensial, yang merupakan fungsi berpangkat, yang pemecahan kuncinya membutuhkan waktu yang panjang. Ketiga, kunci harus dikirim melalui saluran yang aman. Kedua entitas yang berkomunikasi harus menjaga kerahasiaan kunci ini. Kelemahan keempat adalah kunci harus sering dirubah, sehingga itu menyulitkan dalam pemecahan kunci dari pesan rahasia tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan singkat tentang kriptografi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.